Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-346 2024. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita hari ini, marilah kita mohon hikmat pembimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. And this is the confidence that we have before him, that whenever we ask anything according to his will, he hears us. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kemampuan untuk datang kepadanya dalam doa. Kemampuan untuk datang kepadanya dalam doa. Nas hari ini mengingatkan kita tentang salah satu aspek istimewa yang terbesar yang kita miliki sebagai anak Tuhan, yaitu kemampuan untuk datang kepadanya dalam doa. Namun hal yang paling penting yang diajarkan dari ayat ini adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati seperti apa kita berdoa. Jadi seperti apa sikap kita berdoa, itu penting. Nah, yang pertama sikap kita dalam berdoa ialah keberanian dalam berdoa. Keberanian yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah keberanian untuk bersifat arogan atau penuh tuntutan, bukan. Sebaliknya, keberanian yang disebut di sini adalah keberanian yang muncul dari keyakinan yang penuh bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kita yang kita panjatkan kepadanya. Inilah keberanian kita dalam doa. Dilandasi pengertian bahwa kita datang kepada Tuhan bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai anak yang dikasihinya. Itu bab pertama, sikap kita dalam berdoa, keberanian dalam doa. Sikap yang kedua ialah doa yang menurut kehendaknya. Namun keberanian saja untuk berdoa datang kepadanya tidak diimbangi dengan kesadaran bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan ialah karena doa yang kita panjatkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi itu sikap kita dalam berdoa. Doa yang kita panjatkan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendakku, keinginanku, keinginan kita. Bukan. Harus sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini adalah inti dari ayat ini. Jikalau kita meminta sesuatu yang kita anggap sesuai dengan kehendaknya, maka yakinlah Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kalau di teks tadi dikatakan jikalau kita meminta sesuai kehendaknya. Jadi kita minta kepadanya menurut kehendaknya. Ini adalah inti dari ayat ini. Jadi terkadang kita mungkin berdoa untuk sesuatu yang kita anggap perlu untuk kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi doa yang seperti itu tidak bagus. Sikap doa yang benar ialah kita meminta seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan melihat gambaran yang lebih besar dari apa yang kita butuhkan. Artinya kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan lebih memberi kita apa yang kita butuhkan. Kehendak Tuhan lebih besar daripada keinginan kita. Saya ulangi, kehendak Tuhan lebih besar daripada kehendak kita. Jadi kalau sudah kehendak Tuhan yang lebih besar daripada kehendak kita, maka yakinlah Tuhan akan memenuhi kebutuhan dan yang kita butuhkan setiap hari. Itu yang kedua.
bahwa doa yang menurut kehendaknya. Itu sikap kita dalam berdoa. Yang ketiga, sikap kita yang berdoa, kehidupan doa yang penuh keyakinan. Jadi kalau kita sudah berdoa harus punya keyakinan. Mengapa kita memiliki keberanian datang kepada Tuhan dalam doa? Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka setelah hubungan relasi kita dengan Tuhan baik, maka kita yakin Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kalau kita punya relasi dengan orang lain baik, maka ketika kita menyampaikan isi hati kita, teman kita itu akan menolong kita, memberi dari apa yang ada padanya. Jadi kalau relasi kita dengan Tuhan baik, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Di setiap doa kita diajak untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Nah, keberanian ini juga mengajarkan kita untuk tidak takut berharap kepada Tuhan. Tidak takut memohon kepada Tuhan. Karena apa? Karena dialah Allah yang setia dan penuh kasihan. Itulah sikap kita dalam berdoa. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, keberanian untuk datang kepadanya. Jadi kalau kita sudah yakin Tuhan itu punya hubungan yang baik dengan kita, relasi yang baik dengan kita, maka kita berani datang kepada Tuhan. Keberanian yang dimaksud adalah bukan karena kita punya prestasi, bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya kehebatan, bukan. Keberanian kita adalah karena kita yakin bahwa Tuhan mengizinkan kita diterima oleh Tuhan doa kita karena iman percaya kita. Itulah keberanian yang diberikan oleh kasih Allah yang mengangkat kita sebagai anaknya, sehingga melalui anaknya Yesus Kristus kita berani mengungkapkan isi hati kita. Itu yang pertama, keberanian untuk datang kepada Tuhan. Jadi jangan ragu, jangan takut datang kepada Tuhan. Berani untuk datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Yang kedua yang perlu kita renungkan dari teks ini ialah Tuhan mengabulkan doa sesuai dengan kehendaknya. Tuhan mengabulkan doa sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita berdoa, seringkali kita datang dengan kekhawatiran, keraguan. Tuhan dengar enggak ya? Tuhan kabulkan enggak ya? Nah, itu jangan seperti itu berdoa kita. Tetapi kita berdoa dengan keyakinan Tuhan mengabulkan doa kita. Yohanes mengingatkan dan menekankan bahwa doa yang kita kabulkan, jika kita meminta menurut kehendaknya, Tuhan akan mengabulkannya. Saya ulangi, jika kita berdoa meminta dengan seturut dengan kehendak, menurut kehendaknya, Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Ini menunjukkan bahwa doa bukanlah hal soal apa yang kita inginkan, tetapi lebih daripada mencari kehendak Tuhan. Jadi bukan sekedar mencari keinginan kita, memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita, tapi doa ialah mencari keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir, yang ketiga, doa sebagai relasi dengan Tuhan. Doa sebagai relasi dengan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa doa bukan sekedar permintaan. Saya ulangi, doa bukan sekedar permintaan, tetapi sarana untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan menjamin permintaan permohonan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari teks hari ini? Yang pertama, keberanian datang kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengabulkan doa yang sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, doa sebagai relasi dengan Tuhan. Karena itu, jangan ragu, jangan takut. Tuhan akan mengabulkan doa kita karena Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dengan keberanian, penuh keyakinan, dan penuh penyerahan diri. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena hari ini Engkau ajar melalui Yohanes bahwa kami berani datang kepada Tuhan. Kami yakin melalui doa kami, sikap doa kami, Tuhan akan mengabulkan. Karena kami berani datang kepada Tuhan tanpa rasa khawatir. Berani karena keyakinan
Tuhan Allah menolong kami, pengasih dan penyayang. Kami yakin juga Tuhan mengabulkan permohonan kami karena kami minta menurut kehendak-Mu, sesuai kehendak-Mu, bukan keinginan dan kebutuhan kami. Karena kami yakin Tuhan akan lebih memberi yang terbaik bagi kami. Bahkan dengan berdoa kami akan terus mencari kehendak-Mu, menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami mengerti memahami firman-Mu hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.